Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah illegal content yang beranggotakan saya sendiri, Rohman Julianto, yang kedua Dinaris Maidiana, yang ketiga Alexander Siahan, yang keempat William Yohanes. Landasan teori cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditunjuk untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Cybercrime memiliki karakteristik. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Yang kedua, sifat kejahatan. Yang ketiga, pelaku kejahatan. Dan yang keempat, modus kejahatan. Jenis kerugian yang ditimbulkan dari beberapa karakteristik di atas untuk mempermudah penanganannya, maka cybercrime diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, cyberpirasi. Penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Cybertrespass. Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Cybervandalis. Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Selanjutnya, jenis-jenis cybercrime akan dijelaskan oleh Saudari Dinar Mediana. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Rohman. Jenis-jenis cybercrime. Secara umum, jenis-jenis cybercrime adalah sebagai berikut: 1. Akses ilegal. 2. Menyebarkan konten ilegal. 3. Hacking dan cracking. 4. Pemalsuan data. 5. Pencurian data. 6. Memata-matai. 7. Cyber typo-squatting. 8. Cyber squatting. 9. Penyalahgunaan kartu kredit atau carding, dan masih banyak lagi. Cyberlaw. Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia maya yang diasosiasikan dengan internet, yang isinya mengupas mengenai aspek-aspek aktivitas manusia pada saat menggunakan internet dan memasuki dunia maya atau cyber, namun diartikan secara sempit kepada apa yang diaturnya. Sebab alasan perlunya cyberlaw diantaranya: 1. Banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah. Seperti contoh, masih belum diakuinya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Hal tersebut dapat dilihat pada UU Nomor 8 1981 Pasal 184 Ayat 1, bahwa undang-undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa saja. Demikian juga dengan kejahatan pornografi dalam internet. Misalnya, KUHP Pidana Pasal 282 mensyaratkan bahwa unsur pornografi dianggap kejahatan jika dilakukan di tempat umum. 2. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara yang belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya. 3. Masalah yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku, karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap. Baik, nama saya William Sugiharto. Di sini saya akan melakukan pembahasan atau analisa kasus mengenai pengertian illegal content itu sendiri. Illegal content itu merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Illegal content juga merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan dengan
berhubungan, teknologi informasi atau TI. Kemudian illegal content juga dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dalam artian sederhana adalah merupakan kegiatan menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain. Untuk contoh kasus illegal content sendiri, salah satunya seperti pemuatan berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Adalah beberapa contoh dari illegal content itu sendiri. Kemudian untuk salah satu contoh kasus illegal content yang sering ditemui adalah dalam bidang pornografi atau cyberporn. Cyberporn itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Yang ini juga dapat dengan mudah diakses oleh semua orang, bahkan termasuk anak yang usia di bawah umur. Selanjutnya yang akan dibahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan illegal content itu marak terjadi. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas di dewasa ini. Yang kedua adalah kelalaian pengguna internet. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama maraknya kejahatan di dunia maya. Yang ketiga adalah mudah dilakukan dengan resiko keamanannya kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Yang keempat, sistem keamanan jaringan yang lemah, terutama di Indonesia, beberapa kali kejebolan karena sistem keamanan jaringan yang sangat lemah. Lalu hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi illegal content tersebut? Yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya, terutama gambar-gambar yang bersifat sensitif atau berisi informasi pribadi. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga adalah melakukan modernisasi hukum, terutama hukum di Indonesia, mengenai ketentuan, kebijakan, dan hukuman bagi pelaku ataupun korban atas illegal content tersebut. Yang keempat, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Ini yang menjadi perhatian yang sangat khusus agar keamanan per internet terjaga. Lalu meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan terhadap permasalahan-permasalahan illegal content tersebut. Lalu meningkatkan kesadaran warga, terutama pengguna internet, mengenai adanya masalah cybercrime dan cara penanggulangannya seperti apa. Yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya pengamanan cybercrime, antara lain melalui perjanjian yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi, khususnya internet, sebagai prioritas utama. Terima kasih.